Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali secara virtual. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Mata pelajaran IPA yang masih dalam tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku. Setelah kita mempelajari ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan dan mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan. Untuk perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan ini melibatkan induk, jantan, dan betina. Pada perkembangbiakan tersebut dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa saja itu? Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini disebut ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain ayam, angsa, burung, kemudian serangga, ikan, katak, cicak, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, jenis perkembangbiakan generatif yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini juga disebut dengan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan hingga siap dilahirkan. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan antara lain kucing, harimau, kera, domba, kelinci, sapi, kambing, gajah, dan sebagainya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Nah, hampir sama ya dengan vivipar. Nah, bedanya apa ya? Pada hewan vivipar, embrio akan mendapatkan makanan dari induknya. Sedangkan pada hewan ovovivipar, embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Hewan-hewan yang termasuk dalam ovipar ini antara lain hiu, macan, kadal, ular boa, kemudian kuda laut, dan sebagainya. Kita lanjutkan untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah yang sederhana.
Beberapa contoh hewan tingkat rendah antara lain hidra, cacing, tumbuhan spons, dan ubur-ubur. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif, ada beberapa jenis juga. Apa saja itu? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan yang memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Seperti ini. Contohnya adalah pada fragmentasi pada cacing planaria. Yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada amoeba, hewan-hewan bersel satu, amoeba, bakteri, dan sebagainya. Seperti ini proses membelah diri pada amoeba. Yang tadinya satu inti selnya kemudian membelah menjadi dua dan akhirnya menjadi dua amoeba. Yang ketiga, pembentukan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara seperti ini adalah hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induknya. Seperti ini. Kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Nah, seperti itu saja pembelajaran kita hari ini. Akan ada penilaian yang disampaikan melalui link juga lewat WA Group dan Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Apapun yang terjadi, jangan berhenti belajar. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.